Halo Mas Bro, kita lanjut dengan pertanyaan, mengapa tidak ada orang yang suka dikritik, tapi suka mengkritik? Ego sangat sensitif dan sangat rapuh, dan sangat takut akan kritik. Ego bergantung pada pembisa orang lain. Ego tidak memiliki realitasnya sendiri. Ego bukanlah entitas nyata, tidak substansial, hanya kumpulan pembisa dari orang lain. Seseorang berkata, kamu cantik, dan dirimu mengoleksinya. Seseorang berkata, kamu cerdas, dan dirimu mengoleksinya. Seseorang berkata, aku belum pernah bertemu orang seunik kamu, dan dirimu mengoleksinya. Dan kemudian suatu hari seseorang datang dan berkata, kamu menjijikan. Sekarang bagaimana dirimu bisa menerima kritik? Itu bertentangan dengan citra yang telah dirimu ciptakan tentang dirimu sendiri. Dirimu akan membalas, dirimu akan berjuang mati-matian. Tetapi apapun yang dirimu lakukan, pikiran telah mengambil kesan dari pembisa ini juga. Kemudian seseorang berkata, kamu jelek, dan seseorang berkata, kamu bodoh. Dan ada jutaan orang di dunia, dan mereka semua memiliki pembisa, kesukaan, dan ketidaksukaan mereka sendiri. Oleh karena itu, egomu menjadi sesuatu yang campur aduk, sebuah fenomena yang sangat kontradiktif. Satu fragmen berkata, kamu cantik, fragmen lain berkata, omong kosong, kamu jelek. Satu fragmen berkata, kamu cerdas, fragmen lain berkata, diam. Tutup mulutmu. Kamu benar-benar bodoh, dan tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, orang-orang hidup dalam keadaan bingung. Mereka tidak tahu siapa diri mereka, apakah mereka cerdas atau bodoh, cantik atau jelek, baik atau buruk, orang suci atau pendosa. Karena satu orang mungkin menyebutmu orang suci, orang lain mungkin menyebutmu pendosa. Ada nilai-nilai, kriteria, dan moralitas yang berbeda di dunia. Tetanggamu mungkin seorang Kristen, dan dirimu mungkin seorang Jaina. Nah, orang Kristen tidak memiliki masalah dengan minum anggur. Pada kenyataannya, Kristus sendiri suka minum anggur. Tetapi orang Islam tidak bisa membayangkan, bahkan dalam mimpinya, Mahavira minum anggur. Itu tidak mungkin, ide itu tidak terbayangkan. Tetapi bagi orang Kristen, mukjizat terbesar yang dilakukan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Jika Mahavira ada di sekitar, dia akan segera melakukan mukjizat yang sebaliknya. Dia akan mengubah anggur kembali menjadi air. Nah, jika dirimu minum anggur sesekali, apakah dirimu orang suci atau pendosa? Orang yang berbeda akan mengatakan hal yang berbeda. Di ashram Mahatma Gandhi, teh dilarang, apalagi anggur. Teh, hanya teh biasa, teh yang tidak bersalah, dilarang. Dan semua biksu Buddhis sepanjang masa telah minum teh. Bahkan mereka berpikir bahwa teh membantu meditasi dan mungkin ada sedikit kebenaran di dalamnya. Karena teh membuatmu tetap terjaga. Dan meditasi Buddhis membuatmu cenderung tertidur, karena dirimu duduk berjam-jam dalam satu posisi. Cobalah saja. Setelah 10 menit dirimu akan mulai bermimpi, dan setelah 1 jam mustahil untuk tetap terjaga. Teh mungkin membantu. Bahkan, teh ditemukan oleh umat Buddhis. Salah satu guru Buddhis terbesar, Bodhidharma, menemukan teh. Nama itu berasal dari sebuah biara, tempat Bodhidharma dulu tinggal di Cina. Biara itu berada di puncak bukit, Di Cina, ta bisa diucapkan dengan 2 cara, diucapkan sebagai ta atau sebagai ca. Oleh karena itu, kata cai dalam bahasa Hindi, ca Marathi, dan ti Inggris.
Bodhidharma, pendiri besar Zen, menemukannya. Anggur telah dibuat di biara-biara Katolik selama berabad-abad. Dirimu akan terkejut mengetahui bahwa anggur terbaik telah dibuat oleh para biarawan dan biarawati Katolik. Anggur tertua hanya tersedia di gudang bawah tanah biara-biara kuno di Eropa yang tertua dan terbaik. Anggur dibuat di biara-biara? Biara-biara macam apa ini? Siapa yang akan memutuskan? Faktanya, sekali lagi ada sebutir kebenaran di dalamnya. Meditasi Buddhis berarti kewaspadaan, dan teh mengandung beberapa bahan kimia di dalamnya, stimulan yang membantu kewaspadaan. Nah, suatu hari nanti mungkin Bodhidharma lain akan datang dan berkata, merokok itu baik, karena tembakau juga memiliki stimulan nikotin. Merokok juga bisa membantu meditasi, jika teh bisa membantunya. Merokok masih menunggu Bodhidharma lainnya untuk muncul. Kemudian dirimu akan lebih mampu merokok, dan merasa sangat berbudi luhur. Semakin banyak dirimu merokok, semakin suci dirimu nantinya. Bukanlah suatu kebetulan, bahwa anggur menjadi bagian dari kreativitas biara. Yesus berkata, tenggelam dalam Tuhan adalah doa. Jalan Yesus adalah jalan cinta, jalan Buddha adalah jalan meditasi. Oleh karena itu, Buddha tidak akan pernah setuju dengan anggur, tetapi dengan teh ia mungkin setuju. Yesus setuju dengan anggur, karena anggur memberimu perasaan benar-benar mabuk, tersesat, tenggelam, keluar dari ego, melupakan ego dan semua kekhawatirannya. Anggur memberimu rasa sekilas tentang hal yang tidak diketahui. Tetapi siapa yang akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah? Semua hal ini ada di atmosfer, dan dirimu menangkapnya. Dari hal-hal ini, dirimu membuat semacam gambaran. Itu pasti akan tetap campur aduk, tidak bisa jelas. Oleh karena itu dirimu sangat takut seseorang mengkritikmu, karena ia membawa campur adukmu ke permukaan. Bukan kritiknya yang dirimu lawan, melainkan fakta bahwa ia membawa masalah ke permukaan, yang entah bagaimana telah dirimu tekan dalam dirimu sendiri. Dia membuatmu sadar akan berbagai masalah, dan tidak seorang pun ingin menyadari masalah-masalah itu. Karena masalah-masalah itu sendiri ingin dipecahkan, dan itu adalah urusan yang rumit dan sulit. Dibutuhkan keberanian untuk memecahkan masalah. Dirimu mungkin tidak suka memecahkan masalah itu, karena dirimu mungkin memiliki beberapa investasi dalam masalah-masalahmu. Dirimu pasti memilikinya, karena dirimu telah hidup dengan masalah-masalah itu begitu lama, sehingga dirimu pasti telah berinvestasi di dalamnya. Dirimu mungkin tidak suka mengubah gaya hidupmu. Jika dirimu sengsara, dirimu mungkin ingin tetap sengsara. Apapun yang dirimu katakan di permukaan, itu masalah lain. Terlepas dari apa yang dirimu katakan, jauh di dalam, dirimu mungkin masih ingin tetap sengsara. Misalnya, seorang istri tahu bahwa suaminya mencintainya hanya saat ia sakit. Saat istrinya sehat, suaminya melupakannya begitu saja, tidak pernah peduli saat istrinya sehat. Saat istrinya sakit, karena tugas dan tanggung jawab, suaminya datang, duduk di sampingnya, dan meletakkan tangannya di kepala istrinya. Jika tidak, suaminya tidak akan menatapnya sedikit pun. Tanyakan kepada para suami, sudah berapa lama kalian tidak melihat wajah istrimu secara langsung? Dirimu mungkin bisa mengenali anjingmu jika anjing itu hilang. Tetapi jika istrimu hilang, dirimu harus bertanya kepada tetangga, karena mereka akan lebih mengenalinya, sama seperti dirimu akan lebih mengenali istri tetanggamu. Siapa yang memperhatikan istrinya sendiri?
mula Nasruddin pergi menonton drama. Seorang pria begitu mencintai drama itu, dia berakting begitu romantis, sehingga Nasruddin berkata kepada istrinya, "Pria ini aktor yang hebat." Sang istri berkata, "Dan tahukah kamu bahwa wanita yang diajaknya berakting itu, sebenarnya adalah istrinya di dunia nyata?" Nasruddin berkata, "Kalau begitu, dia adalah aktor terhebat di dunia." Menunjukkan begitu banyak romansa kepada istri sendiri, hampir mustahil. Dirimu memiliki citra tertentu, dan dirimu tidak ingin itu diubah, dan kritik berarti lagi-lagi gangguan. Ada batasnya. Di luar itu, tidak ada yang suka dikritik. Namun, sisi lain, setiap orang suka mengkritik orang lain, itu memberimu perasaan yang menyenangkan. Jika orang lain buruk, secara tidak langsung itu membantumu untuk merasa baik. Jika setiap orang penipu, munafik, tidak jujur, licik, itu memberimu perasaan yang menyenangkan, dirimu tidak seburuk itu. Perbandingan itu membuatmu rileks. Itu membantumu untuk tetap tidak jujur, karena orang-orang lebih tidak jujur daripada dirimu. Di dunia yang tidak jujur ini, bagaimana dirimu bisa bertahan hidup? Dirimu harus memainkan permainannya. Setiap pagi sekali ketika dirimu melihat berita, itu selalu memberimu perasaan yang baik. Begitu banyak yang terjadi di seluruh dunia. Begitu banyak hal buruk. Begitu banyak kekerasan, pembunuhan, bunuh diri, pemerkosaan, perampokan. Sehingga jika dibandingkan dengan semua ini, dirimu adalah orang suci. Oleh karena itu, orang tidak suka membaca Alkitab di pagi hari, atau Bhagavad Gita, melainkan berita. Membaca Bhagavad Gita, dirimu merasa seperti orang berdosa. Membaca Alkitab, dirimu mulai merasa gemetar, bahwa neraka pasti akan terjadi pada dirimu. Bahwa dirimu sedang dalam perjalanan. Dan kitab suci menggambarkan neraka dengan sangat jelas, dengan warna yang bisa membuat siapapun takut. Dan satu hal tampaknya pasti, bahwa dirimu tidak bisa mencapai surga. Tampaknya mustahil, itu menuntut kemustahilan. Tidak seorang pun suka membaca kitab suci, tidak seorang pun suka mendengarkan kitab suci. Itulah sebabnya, jika dirimu pergi ke kuil, dirimu akan menemukan hampir semua orang tertidur lelap. Ada dokter yang aku kenal yang mengirim orang ke ceramah agama, jika mereka menderita insomnia. Jika tidak ada obat penenang yang berhasil, jangan khawatir, pergilah ke ceramah agama. Itu adalah obat penenang terbaik. Hingga saat ini, tidak ada yang mampu mengalahkannya. Mendengarkan kitab suci agama, seseorang mulai tertidur. Itu adalah perlindungan, itu harus dihindari. Jika tidak, menjadi sangat pasti bahwa surga bukan untukmu, dirimu ditakdirkan untuk neraka. Dan hal itu menggugah hatimu, menimbulkan ketakutan besar, dan tampaknya tidak ada jalan keluar darinya. Oleh karena itu, setiap orang suka mengkritik, dan tidak hanya mengkritik, tetapi juga membesar-besarkan kesalahan orang lain. Dirimu mencoba membesar-besarkan kesalahan orang lain. Karena dengan begitu, jika dibandingkan, kesalahanmu tidak berarti apa-apa. Dan Tuhan itu penyayang. Dirimu hanya memiliki kesalahan kecil, dan melihat dunia yang penuh dengan begitu banyak pendosa. Ketika hari penghakiman tiba, dirimu bisa yakin bahwa nomormu tidak akan dipanggil, dirimu tidak akan dipanggil. Antreannya akan terlalu panjang, dan harus diputuskan dalam waktu 24 jam. Suatu hari penghakiman, dan miliaran dan triliunan orang, Tamerlane,
Genghis Khan, Alexander Agung, Adolf Hitler, Mussolini, Joseph Stalin, dan Mao Zedong akan berdiri di depan. Dirimu akan menjadi yang terakhir dalam antrean. Nomormu tidak akan dipanggil. Dirimu bisa yakin akan hal itu jika dirimu melihat orang-orang dengan kaca pembesar. Ego tidak ingin dikritik dan ingin mengkritik semua orang. Ketahuilah strategi ego, bagaimana ia memelihara dirinya sendiri, bagaimana ia melindungi dirinya sendiri. Jika dirimu tidak benar-benar menyadari semua tipu daya ego, dirimu tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Dan menyingkirkannya adalah awal dari kehidupan religius. Maka dirimu tidak lagi khawatir dengan apa yang orang lain katakan tentangmu. Siapa yang peduli? Jika mereka menikmati rumor, biarkan mereka menikmatinya, mereka tidak punya hal lain untuk dinikmati dalam hidup mereka. Biarkan mereka bersenang-senang sedikit. Tidak ada yang salah di dalamnya, mereka tidak bisa menyakitimu. Mereka bisa menghancurkan tubuhmu, tetapi mereka tidak bisa menyakitimu. Dan dirimu tidak memiliki citra dirimu sendiri, mereka juga tidak bisa menghancurkannya. Dan dirimu tidak bereaksi, dirimu bertindak. Tindakanmu muncul dari dirimu sendiri, itu tidak untuk dimanipulasi oleh orang lain. Dirimu orang yang bebas. Dirimu bertindak atas kemauanmu sendiri. Pelajarilah seni bertindak atas kemauanmu sendiri. Jangan khawatir tentang kritik, dan jangan tertarik pada pujian. Jika dirimu tertarik untuk dipuji oleh orang lain, maka dirimu tidak bisa tidak peduli dengan kritik. Tetaplah terpisah. Pujian atau kritik, semuanya sama saja. Sukses atau gagal, semuanya sama saja. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.